Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu cara input dokumen transaksi pada Mayop Accounting. Di sini saya menggunakan soal UKK akuntansi, yaitu tahun 2025 paket 1 kasus UD Sejuk Indonesia. Sebelumnya kita sudah masuk sampai dengan dokumen nomor 10. Jadi kita lanjutkan kembali. Berikutnya masuk ke dokumen nomor 11, ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas yaitu diterima dari toko Zulfa sebesar Rp89.355.000 dengan BKM nomor 122 tanggal 17 Desember tahun 2024. Yaitu atas pelunasan faktur tanggal 23 November. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting karena di sini merupakan penerimaan piutang. Maka kita catat, kita pilih sales, lalu kita pilih receipt payment. Jadi untuk penerimaan kas kita pilih sales dan receipt payment. Di sini penerimaan uangnya langsung masuk ke rekening bank, maka paling atas kita pilih cash in bank, ini sudah sesuai. Nama customernya yaitu Toko Zahra, maka kita pilih Toko Zahra customernya, use customer, lalu total jumlahnya yaitu sebesar Rp89.355.000. Maka kita isi Rp89.355.000. Kita enter atau tab. Lalu untuk ID kita isi nomor bukti BKM 122. Jadi di sini kita isi BKM 122 untuk ID-nya. Tanggal transaksi tanggal 17 Desember tahun 2024. Maka kita isi 17 Desember tahun 2024. Dan di sini yang open atau masih ada status untuk piutangnya yaitu di tanggal 23 November. Jadi transaksi tanggal 23 November merupakan pelunasannya. Maka untuk membuat out of balance menjadi 0, amount applied kita klik. Lalu kita enter atau kita tab. Nah, di sini sudah terlihat out of balance menjadi 0. Untuk melihat jurnalnya kita bisa ketik Ctrl R. Dan bisa dilihat jurnalnya yaitu cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Apabila sudah sesuai kita klik OK. Lalu bisa kita record. Dan bisa kita tutup dengan cancel. Kita lanjutkan dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen transaksi nomor 12. Ada faktur, di sini nama perusahaan lain ada di atas. Jadi ini merupakan faktur pembelian. Faktur pembelian tanggal 19 Desember nomor bukti 411 dibeli dari PT Tunas Nalendra 15 unit AC Asri 2PK dan 10 unit AC Cool 2PK. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center, karena di sini pembelian, kita pilih purchase, lalu kita pilih enter purchase. Supplier kita isi yaitu sesuai dengan di soal PT Tunas Nalendra. Maka kita pilih PT Tunas Nalendra. Use supplier dengan termin pembayarannya N/30. Jadi ini sudah sesuai. Nomor bukti di sini yaitu 411. Jadi kita isi nomor buktinya 411
dengan tanggal transaksinya yaitu 19 Desember tahun 2024. Jadi kita isi tanggalnya 19 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dibeli yaitu 15 unit untuk AC Asri 2PK. Maka di kolom bill kita isi 15 unit, kita tab. Untuk AC Asri 2PK, use item. Harga per unit kita lihat di sini 5.700.000. Jadi di sini harus 5.700.000 dengan totalnya 85.500.000 rupiah. Sudah sama dengan di soal. Lalu yang kedua yaitu 10 unit. Maka kita isi 10 unit untuk AC Cool 2PK. Maka kita isi use item. Dengan harga per unit 5.300.000 sesuai dengan di soal, kita tab. Totalnya 53 juta rupiah. Ini sudah sama dengan di soal. Kita lihat di sini subtotal 138.500.000 rupiah. Sudah sama dengan di soal. Lalu ada freight paid 1.500.000. Maka di kolom freight ini kita isi yaitu 1.500.000 rupiah. Kita enter atau tab. Tax atau pajak 15.235.000 rupiah. Ini sudah sama. Total amount-nya 155.235.000 rupiah. Jadi ini sudah sama, sudah sesuai. Kita lihat jurnalnya Ctrl R. Account payable di kredit, merchandise inventory, PPN income, dan freight paid. Apabila sudah sesuai, kita klik OK dan bisa kita record. Jadi ini bisa kita record. Ignore. No. Jadi sudah kita record lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya ada dokumen transaksi nomor 13. Yaitu tanggal 20 Desember tahun 2024. Di sini ada nota kredit atau retur. Sebelumnya kita telah membeli barang kepada PT Tunas Nalendra di tanggal 19 Desember. Ternyata ada barang yang tidak sesuai, maka kita retur. Retur di sini yaitu 1 unit AC Asri 2PK dan 2 unit AC Cool 2PK. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam My Accounting. Untuk retur di dalam Command Center kita pilih purchase, lalu pilih enter purchase. Supplier kita isi PT Tunas Nalendra. Use supplier. Dengan nomor bukti kita isi NTN1. Jadi kita nomor bukti kita isi NTN1. Tanggal transaksi yaitu tanggal 20 Desember. Jadi kita isi tanggal transaksinya 20 Desember. Banyaknya barang yang diretur karena di sini kita retur maka di kolom bill kita beri tanda min. Yang pertama min 1 untuk AC Asri 2PK use item. Harga per unit 5.700.000, totalnya 5.700.000 sudah sesuai. Lalu yang kedua yaitu 2 unit, maka kita isi min 2 karena retur. Untuk AC Cool 2PK use item, harga per unit 5.300.000 dan totalnya 10.600.000 rupiah. Subtotal 16.300.000 rupiah sudah sama dengan di soal. PPN 1.793.000 rupiah dan total amount-nya 18.093.000 rupiah. Jadi ini sudah sama semua. Lalu bisa kita record. Ignore all atau ignore. Lalu untuk retur kita ada langkah yang kedua yaitu dengan cara paling bawah kita pilih register, lalu return and debit dan kita pilih apply to purchase. Di sini kita isi ID yaitu sesuai dengan di soal NTN1, kita isi NTN1.
tanggal transaksi yaitu tanggal 19 Desember tahun 2024, maka kita isi 19 Desember tahun 2024. Yang kita retur yaitu atas pembelian tertanggal 19 Desember. Jadi yang kita isi amount applied-nya untuk tanggal 19 Desember. Jadi kita klik di amount applied 19 Desember agar membuat out of balance menjadi 0. Lalu kita tab atau enter. Maka bisa dilihat out of balance menjadi 0. Yang kita pilih yaitu untuk pembelian sesuai dengan returnya. Yang diretur di tanggal 19 Desember. Lalu bisa kita record. Lalu bisa kita close dan kembali kita cancel. Kita lanjut, dokumen transaksi berikutnya, dokumen nomor 14, tanggal 23 Desember, dengan nomor bukti 12.2, bukti pengeluaran kas, pembayaran kepada Bank Mandiri Cabang Kuningan, sebesar Rp16.500.000, untuk pembayaran pokok pinjaman 15 juta dan bunga pinjaman Rp1.500.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyYop Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih Banking, lalu kita pilih Spend Money. Dan kita membayarnya dengan menggunakan Cash in Bank, maka di sini kita pilih Cash in Bank, Use Account, lalu nomor cek kita isi di sini BKK 12.2 karena nomor bukti dokumennya BKK 12.2, maka kita isi BKK 12.2, tanggal transaksi yaitu tanggal 23 Desember. Jadi kita isi tanggal 23 Desember tahun 2024. Jadi kita isi 23 Desember tahun 2024 dengan amount atau jumlahnya sebesar Rp16.500.000. Rp16.500.000. Memo kita isi yaitu pembayaran utang jangka panjang. Jadi memo bisa kita isi pembayaran utang jangka panjang. Lalu jurnal yang dibuat untuk yang pertama Bank Mandiri Loan yaitu Rp15 juta. Bank Mandiri Loan dengan akun 2, kita pilih Bank Mandiri Loan Use Account dengan jumlahnya Rp15 juta. Maka kita isi Rp15 juta. Lalu jurnal yang kedua yaitu untuk interest expense. Jadi kita pilih interest expense Use Account sebesar Rp1.500.000. Jadi kita lihat jurnalnya, Ctrl R, Cash in Bank di kredit, Bank Mandiri Loan, dan interest expense di debit. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu kita record. Bisa kita cancel. Lalu kita lanjutkan dokumen berikutnya, ada dokumen nomor 15, ada faktur penjualan. Dijual kepada SMK Negeri 100 tanggal 24 Desember. Banyaknya barang yang dijual yaitu 1 unit AC Asri 2 PK dan 1 unit AC Cool 2 PK. Dari dokumen transaksi ini kita catat ke dalam MyYop Accounting yaitu di Command Center kita pilih Sales, lalu kita pilih Enter Sales. Nama customer kita cari untuk SMK Negeri 100. Di sini belum ada nama customernya atau nama pelanggannya. Bisa kita tambahkan dengan cara klik New dan kita isi nama pelanggannya SMK Negeri 100. Card ID bisa kita isi, yaitu di sini customernya C005 atau bisa kita C006, 05 sudah ada.
Alamat sesuai dengan di soal, di sini Jalan Baru nomor 10 Jakarta. Maka kita bisa isi Jalan Baru nomor 10 Jakarta. Jalan Baru nomor 10. Jakarta, city atau kota kita isi Jakarta. Country kita isi Indonesia. Lalu apabila sudah sesuai, selling detail sudah, payment detail sudah, kita klik OK. Dan kita pilih customernya yaitu SMK Negeri 100 C006. Nomor bukti kita isi di sini F1203. Maka kita isikan nomor bukti F1203 dengan tanggal transaksinya yaitu 24 Desember tahun 2024. 24 Desember tahun 2024. Pastikan tanggalnya benar. Lalu banyaknya barang yang dijual yaitu 1 unit. Untuk AC Asri use item, harga per unit 7 juta rupiah. Maka kita isi 7 juta rupiah. Lalu untuk AC Cool 1 unit, harga per unit yaitu sebesar 6.500.000. Maka kita input 6.500.000 rupiah. Apabila sudah sesuai, subtotal 13.500.000 sudah sama dengan di soal. Tax atau pajak 1.485.000 rupiah. Ini tidak ada biaya angkut atau pendapatan angkut, maka kita kosongkan. Pajak 1.485.000, total amount-nya 14.985.000 rupiah. Ini sudah sesuai semua, bisa kita record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 16. Ada bukti pengeluaran kas. Dengan nomor bukti BKK123. Dibayar kepada karyawan sebesar Rp9.900.000 atas pembayaran gaji sebesar Rp10 juta dipotong PPh pasal 21 Rp100.000. Dari dokumen transaksi ini kita input ke dalam My Accounting, yaitu di dalam Command Center kita pilih banking, lalu spend money. Kita membayar dengan menggunakan cash in bank, maka kita ganti menjadi cash in bank. Cek, nomor cek di sini kita isi nomor bukti BKK123, BKK123. Tanggalnya yaitu di sini tanggal 26 Desember, maka kita isi tanggal 26 Desember tahun 2024 dengan total amount-nya yaitu Rp9.900.000. Lalu keterangan atau memonya kita isi pembayaran gaji karyawan. Lalu akun yang kita buat yaitu yang pertama untuk pembayaran gaji, wages and salaries expense, use account di debit sebesar Rp10 juta. Lalu berikutnya untuk PPh pasal 21 yaitu sebesar Rp100.000. PPh pasal 21 ini akun 2. Income tax payable. Use account kita isi di sebelah kredit. Atau bisa di sini min 100. Kita lihat transaksinya, Ctrl R. Jadi jurnalnya
Cash in bank di kredit Rp9.900.000. Income tax payable Rp100.000 di sebelah kredit. Wages and salaries expense di debit Rp10 juta. Kita klik OK. Jadi ini jurnalnya sudah sesuai. Lalu kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjut transaksi berikutnya yaitu nomor 17. Ada faktur. Ini merupakan faktur penjualan karena nama perusahaan kita ada di atas. Dijual kepada toko Zahra. Banyaknya barang yang dijual yaitu sebesar Rp53.170.000. Tanggal 28 Desember dengan nomor bukti F124. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyYob Accounting, yaitu di Command Center kita pilih sales, lalu kita pilih enter sales. Nama customer kita lihat isi, yaitu di sini sesuai dengan di soal toko Zahra, use customer. Dengan invoice kita isi F1204. F1204. Dengan tanggal transaksi yaitu tanggal 28 Desember. Jadi kita isi tanggal transaksi 28 Desember tahun 2024. Banyaknya barang yang dijual yaitu 3 unit. Maka kita isi di kolom sheet 3 unit untuk AC Asri 2 PK. Harga per unit Rp7 juta. Kita isi Rp7 juta. Dengan totalnya Rp21 juta sudah sesuai dengan di soal. Lalu berikutnya 4 unit, kita input 4 unit untuk AC Cool 2 PK use item. Harga per unit kita isi yaitu Rp6.500.000. Jumlahnya Rp26 juta. Kita lihat subtotal sebesar Rp47 juta sudah masuk. Lalu ada PPN Rp5.170.000. Ada free collect yaitu Rp1 juta. Maka kita isi free collect Rp1 juta. Sudah masuk dan totalnya sebesar Rp53.170.000. Jadi ini sudah sesuai total amount-nya. Apabila sudah sesuai, kita bisa record. Lalu bisa kita cancel. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya yaitu dokumen nomor 18, ada bukti pengeluaran kas. Dibayar kepada Hasim Servis sebesar Rp1.470.000 untuk pembayaran servis AC dipotong PPh pasal 23. Transaksi ini tanggal 29 Desember. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam MyYob Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Banking, lalu kita pilih Spend Money. Di sini kita membayarnya dengan menggunakan cash in bank, use account. Nomor bukti kita isi BKK 124, jadi BKK 124 kita isi. Dengan tanggalnya yaitu tanggal 29 Desember, jadi tanggal kita isi 29 Desember. Dengan amount atau jumlahnya sebesar Rp1.470.000. Maka kita isi Rp1.470.000. Lalu untuk memo kita isi yaitu pembayaran servis AC. Pembayaran servis AC. Dengan akun yang kita perlukan pembayaran servis AC yaitu maintenance expense, use account. Pembayaran servis AC-nya sebesar Rp1.500.000, maka kita isi Rp1.500.000. Lalu ada pajak. Pajak masuk ke dalam akun 2 yaitu
yaitu minta dicatat TPH pasal 23. Jadi income tax payable 23 use account sebesar Rp30.000. Kita lihat transaksi jurnalnya dengan cara Ctrl R. Cash in bank dikredit Rp1.470.000, income tax payable dikredit Rp30.000, dan yang didebitnya maintenance expense. Apabila sudah sesuai, kita klik OK, lalu bisa kita record. Bisa kita cancel. Kita lanjutkan dokumen berikutnya, yaitu ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas dengan nomor bukti BKM 123 tanggal 31 Desember diterima dari toko Zulfa atas pembayaran piutangnya sebesar Rp196.805.000. Dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Sales, lalu Receipt Payment. Nama customer kita isi yaitu toko Zulfa, use customer. Amount receipt kita isi Rp196.805.000. Lalu nomor bukti kita isi BKM 123. Dan tanggal transaksi kita isi yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024. Di sini pembayaran atas pembelian tanggal 2 Desember. Jadi amount applied kita pilih yang tanggal 2 Desember. Agar membuat out of balance menjadi 0. Lalu kita tab atau enter. Nah, bisa dilihat jadi out of balance menjadi 0. Kita lihat transaksinya Ctrl R. Cash in bank di debit dan account receivable di sebelah kredit. Ini sudah sesuai, bisa kita klik OK. Lalu bisa kita record. Kita lanjut dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen nomor 20 merupakan dokumen terakhir. Bukti pengeluaran kas dengan nomor bukti BKK 125 tanggal 31 Desember tahun 2024 dibayar kepada pemegang kas kecil sebesar Rp1.600.000 untuk pengisian kembali kas kecil. Jadi dari dokumen transaksi ini akan kita input ke dalam Mayop Accounting. Di dalam Command Center kita pilih Banking, lalu kita pilih Spend Money. Kita membayarnya dengan menggunakan Cash in Bank, Use Account. Lalu nomor bukti kita isi yaitu BKK 125. Tanggal transaksi yaitu tanggal 31 Desember kita isi. 31 Desember dengan nomor amount yaitu Rp1.600.000. Memo kita isi yaitu pengisian kembali kas kecil. Dengan akunnya yaitu Petty Cash. Akun 1 kita pilih Petty Cash Use Account sebesar Rp1.600.000. Kita lihat transaksinya. Cash in bank di kredit Rp1.600.000 dan Petty Cash di debit Rp1.600.000. Setelah sesuai kita klik OK, lalu bisa kita record. Itulah tadi pembahasan kita tentang cara input dokumen transaksi pada Mayop Accounting yang merupakan soal UKK akuntansi tahun 2025 paket 1 kasus UD Sejuk Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.